Bismillah, salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama di channel Bantu Infoin. Baik, inilah info lengkapnya. Begini nasib tenaga honorer, dengan perolehan nilai R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi PPPK tahap 1 2024, apakah akan tetap dipekerjakan? Hasil pengumuman seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, tahap 1 tahun 2024, menjadi sorotan. Terutama bagi tenaga honorer yang mendapat kode R2 dan R3 dalam kelulusan PPPK tahap 1 2024, juga menjadi sorotan. Apakah mereka akan tetap bekerja atau hanya menjadi PPPK paruh waktu? Berikut penjelasan lengkapnya berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 347 Tahun 2024. Melalui portal resmi Skasn, https://skasn.bkn.go.id. Hasil seleksi PPPK tahap 1 telah diumumkan sejak tanggal 24 hingga 31 Desember 2024. Dan arti kode kelulusan PPPK tahap 1 2024. Berikut makna kode kelulusan yang tercantum. L. Lulus. R2, peserta X tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang lulus. R3, peserta non-ASN terdata yang lulus. R4, peserta non-ASN tidak terdata. TH, tidak hadir. TMS, tidak memenuhi syarat. APS, mengundurkan diri. DIS, diskualifikasi. Bagi tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3, namun tanpa status kode L, ini berarti mereka tidak lolos sebagai PPPK penuh waktu. Mereka hanya dapat diangkat sebagai PPPK paruh waktu, yang berdampak pada hak gaji dan fasilitas yang berbeda. Kenapa banyak honorer mendapat kode R2 dan R3? Berdasarkan keterangan PLT, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja, munculnya kode R2 dan R3, sebagian besar dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara jumlah formasi dan pelamar. Sebagai contoh, jika tersedia 10 formasi untuk satu jenis jabatan, tetapi ada 15 pelamar, maka 10 pelamar dengan peringkat tertinggi akan lulus penuh waktu dengan kode L. Sementara 5 pelamar sisanya akan mendapat status R2 atau R3. Meskipun mereka masuk kategori pelamar prioritas, seperti XTHK 2 dan non-ASN yang aktif bekerja selama 2 tahun di instansi pemerintah, hal ini tidak otomatis menjamin mereka menjadi PPPK penuh waktu. Apa dampaknya bagi tenaga honorer R2 dan R3? Tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 atau R3 hanya akan diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Artinya, 1. Gaji dan tunjangan tidak sama seperti PPPK penuh waktu. 2. Mereka tetap bekerja, tetapi dengan hak yang terbatas. Menpan RB dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan solusi lebih baik bagi tenaga honorer R2 dan R3. Pasalnya, banyak dari mereka adalah tenaga kependidikan atau administrasi yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah. Dalam situasi ini, tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 disarankan untuk tetap bekerja secara maksimal sambil menunggu keputusan dan regulasi baru pemerintah terkait formasi tambahan di masa mendatang. Tetap semangat para pejuang NIP.